Shalom adik-adik, selamat Natal. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Nah Inang, sungguh luar biasa kita bisa bertemu kembali bersama adik-adik di ibadah sekolah minggu sekalipun dari rumah ya Inang ya. Benar Inang. Iya. Inang apa kabarnya? Kalau Inang Purba luar biasa bersuka cita hari ini karena hari ini hari Natal Inang. Kalau Inang gimana? Sama dengan Inang, luar biasa Inang sukacita karena hari ini kita boleh hantarkan oleh Tuhan untuk boleh merayakan hari Natal Inang. Iya benar. Senang ya Iya. Inang ya? Iya, jadi Pasti. sekarang kita akan mulai ibadah kita Inang, tapi sebelumnya kita kasih tahu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau hari ini adalah hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 Inang dengan nama minggu Pesta Natal kedua. ya yang diambil dari nat firman Tuhan Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dengan tema minggu ini adalah jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Iya benar ya Nang ya? Betul Iya, Inang. karena Yesus sudah lahir kita beroleh kasih karunia. Iya. Nah, kita akan memulai ibadah kita Inang. Iya, nah adik-adik hari ini ada Inang Tumanggor Dan Inang Purba. dan juga pemusik Franklin Napitupulu. untuk bersama-sama dengan adik-adik untuk boleh kita beribadah pada hari ini. Iya. Nah Inang, kalau begitu sebelum kita akan memulai ibadah kita bagaimana kalau kita berdoa dulu Inang? Setuju Inang. Ya silakan Inang. Yuk kita adik-adik semuanya sikap berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Sama tundukkan kepalanya. Inang yang bawa doa ya sayang ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang mengantarkan kami sampai pada tahun ini untuk merayakan Natal. Kami bersyukur Tuhan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan bahkan menyanyikan lagu pujian untuk kami bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Hadirlah Tuhan di hati kami masing-masing, menguasai hati dan pikiran kami dan melayakkan kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya Inang, kita sekarang mau bernyanyi. Apalagi adik-adik nih Nang udah cakep-cakep udah mandi, udah berpakaian rapi. Tentunya semangat juga mereka untuk mengangkatkan pujian. Bener Inang, kita nyanyi ya Inang ya. Ya, kita mau angkatkan pujian adik-adik dari lagu buku ND nomor 49 ayat 1 dan juga ayat 5 yaitu Sai Roma Tubara. Bagaimana kalau adik-adik kita ada untuk bangkit? Boleh, Berdiri. ya semuanya bangkit berdiri, boleh bergoyang ke kanan dan ke kiri, kita bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan. Sai Roma Tubara di Betlehemon, Amuna Porfea Hatom Matusos, Marnida Halas Pemiro Hatari, Nino Masri Omanadi Surgoi. Sajok mau anak di debatari, Orang siang ginjang di bain asimi, Di hami sure nana margosa, Mangalaluon di hami koto. Tambah semangat Inang adik-adiknya. Kita angkatkan lagu pujian yuk Inang sebelum nanti
Inang, pendeta kita mau menyampaikan firman Tuhan. Boleh, tapi dalam posisi berdiri lagi ya Inang ya. Iya. Masih Inang. sanggup kan berdiri adik-adik? Masih semangat tentunya ya. Sukacita. Iya, kita bernyanyi dari buku ND 615 ayat 1 dan 4. Tarbege suru-suruan marende. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh beribadah dalam perayaan Natal ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Sebab kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, kita suruh duduk dulu adik-adik ya Inang ya. Iya. Lupa tadi kita suruh duduk. Iya. Adik-adik kami boleh dipersilakan duduk kembali. Iya. Nah, silakan Inang. Iya, adik-adik yang sudah ada tadi Alkitabnya disiapkan, kita sama-sama buka Alkitabnya dari kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Saya akan membacakannya, adik-adik semua mengikutinya di dalam hatinya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya dan orang tua yang mungkin mendampingi, saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal Inang. Iya, pastinya sukacita semuanya. Jadi kita sekarang dalam ibadah ini mengingat Tuhan Yesus lahir di kandang domba sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu terbukti karena Tuhan sudah lebih dahulu menjanjikannya, menyampaikannya kepada orang Israel, kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam nats kita tadi dikatakan bahwa malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Maria ini seorang perawan, berarti belum pernah menikah. Iya Inang. Tetapi dikatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak namanya Yesus. Itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan oleh para nabi. Jadi Maria sebagai manusia biasa heran, ketakutan, bertanya-tanya dalam hati. Coba bayangkan kalau ada berita itu bagi seorang gadis yang belum menikah. Iya, pasti kebingungan ya. Bingung, takut, Iya, betul. bertanya-tanya dalam hati. Iya. Kok aku dibilang hamil? Aku nanti melahirkan. Dari mana? Gitu kan. Aku nggak punya suami. Tapi karena ini adalah suruhan Tuhan, maka dikatakan ini pasti. Makanya dikatakan jangan takut. Maria sebagai manusia ketakutan. Kenapa? Karena dia bisa saja dikata-katai orang. Iya betul Inang. Dia bisa saja dikucilkan orang, Iya, dibenci orang. Dan dia bisa saja ditinggalkan tunangannya, Iya Inang. Yusuf. Tetapi Tuhan lewat malaikat Gabriel katakan jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa Maria itu dipilih Tuhan. Walaupun dalam pemikiran manusia itu memalukan, itu membuat dia tidak nyaman, tetapi justru ada kelebihannya. Karena ini rencana Tuhan, ini justru menjadi berita bahagia. Jarang orang yang benar-benar kesukaan bagi Tuhan dipilih Tuhan. Inang Purba senang gak kalau Tuhan katakan aku memilih kamu gitu. Bangga kali lah Inang. Iya pasti. Adik-adik sekolah minggu juga pasti dikatakan aku memilih kamu dengan tugas ini. Pasti senang sekali. Sedangkan guru sekolah minggu mungkin menyuruh adik sekolah minggu untuk tampil ke depan untuk memimpin doa atau apa. Mungkin dia bangga. Oh ternyata guru senang sama aku. Dia mungkin tahu aku itu bisa berdoa. Pasti dia senang. Apalagi Tuhan yang memilih kita. Jadi di sini walaupun tadinya Maria ketakutan, malu, tapi Tuhan tidak membiarkan dia malu. Tuhan tidak membiarkan dia ketakutan. Karena itu dikatakan jangan takut. Sebab apa? Sebab dia beroleh kasih karunia. Kenapa dikatakan Maria dan bahkan ini menjadi kabar sukacita bahwa Maria mewakili kita semua beroleh kasih karunia. Tadinya Inang Tumanggor, kita ini enggak layak di hadapan Tuhan lagi karena dosa kita. Enggak akan mungkin kita masuk kerajaannya, enggak akan mungkin kita masuk surga. Enggak akan mungkin kita bisa bebas berdoa sama dia, berkomunikasi sama dia. Tapi karena kasihnya Tuhan, dia mau menjadi manusia, dia mati dan bangkit kembali dan naik ke surga seperti lagu kita itu tadi. Maka kita beroleh kasih karunia. Kita dilayakkan di hadapan Tuhan karena dia sudah mau mengampuni dosa kita. Dia membayar hutang dosa kita karena kematiannya. Karena itu kita sangat bersyukur kalau lahir
Semua kita yang ada hidup sekarang ini lahir ya. Iya, Inang. Tapi nggak semua orang merayakan kelahiran kita. Bener nggak? Benar ini. Kadang-kala mamaku aja lupa tanggal kelahiranku. Inang Purba gimana? Ingat lah aku, Inang. Oh ingat ya. Kadang-kala ada orang melupakan temannya bahkan yang dilahirkan tanggal 3 do tahe katanya bahasa Batak. Tanggal Lupa-lupa ingat, berapa ya? ya, Ina? Lupa-lupa ingat. Tapi ini kelahiran Tuhan Yesus kita rayakan. Dunia merayakan. Karena apa? Karena kelahirannya dia bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi justru kedatangannya ke dunia membawa damai untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang kita rayakan hari ini sampai 2 hari kita bernatal. Kemarin itu pesta pertama, Natal pertama, hari ini termasuk juga hari ini hari Minggu. Pesta Jadi kedua. pesta kedua. Makanya kita sungguh bersyukur. Karena itu apa pesan Natal juga yang berikut bagi kita. Kalau Tuhan katakan jangan takut, maka kita juga jangan takut. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir dulu sekitar 2000 tahun yang lalu dan itu kita rayakan, kita ingat kembali, maka bagaimana supaya kelahirannya itu berguna bagi kita. Sekarang mari buka hatinya, mari siapkan hatinya tempat palungan Yesus lahir. Karena sekarang enggak lahir secara jasmani lagi Yesus. Hanya peringatan. Tapi mari kita buka hati kita biar Yesus lahir. Pernah satu cerita begini Inang. Gimana itu Ina? Di kampung kami mau perayaan sekolah minggu. Terus anak-anak ini ada 21 keluarga. Mereka ada ikut liturgi, satu deklamasi. Ternyata hanya karena masalah sepatu. Masalah sepatu, terus katanya sepatuku kok udah copot pitanya. Karena rusak ya Inang ya. Belum lagi mau ke gereja udah dipakai di rumah lari-lari akhirnya copot. Kan nggak mahal harganya memang. Akhirnya dia nangis-nangis, nggak mau aku bernatal kalau pakai begini, nggak mau. Akhirnya dia saking nangis-nangis terus, waktunya sudah lewat, datang mamanya katakan kalau begitu kau nggak usahlah ikut Natal. Hanya satu yang ikut Natal, yang satu tadi yang nangis-nangis terus aja dia gondok di rumah. Akhirnya dia nggak ikut merayakan Natal, nangis-nangis dia terus satu malaman itu sampai bengkak matanya. Kakaknya udah pergi ke gereja, udah dia perankan apa yang diminta dari dia liturgi, tapi ini si adean nggak mau. Nggak jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya malah dia bersuka cita, malah mamanya pun marah sama dia. Yang buat rusak bukan aku, bukan bapak, bukan kakak, tapi kamu katanya. Gara-gara kecil saja. Jadi dia nggak damai hatinya, nggak suka cita di perayaan Natal. Nah, jadi karena itu bisa saja Yesus itu nggak lahir di hati kita, nggak bawa sukacita bagi kita kalau kita nggak benar-benar siapkan hati kita. Begitu, walaupun Yesus dulu sudah lahir, nggak akan lahir di hati kita masing-masing kalau hati kita tertutup. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang nggak penting. Enggak mendukung kita hidup dalam Tuhan. Jadi jangan karena hal-hal yang kecil, contohnya hanya karena makanan atau karena bendo atau karena topi seperti ini. Jadinya kita enggak bisa bersuka cita pada saat Natal. Atau karena enggak dapat baju baru. Atau enggak dapat baju baru. Tanpa baju baru pun kita bisa bernatal. Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. Ya kalau kita memang benar-benar membuka hati kita, membiarkan Yesus masuk. Sekarang kalau sudah Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, apa buktinya? Di sini tadi dikatakan jangan takut. Kalau Yesus sudah lahir dalam hatinya, enggak takut dia kalau mengatakan sesuatu yang benar. Berarti dia enggak bohong. Kalau diajari orang dia harus kita katakan begini, bohong gitu kan? Dia enggak mau bohong. Dia selalu katakan yang benar walaupun ada orang lain membenci dia, enggak suka dia.
harus berani mengatakan yang benar. Itu. Kemudian dia juga orang yang sudah lahir Yesus di hatinya mau juga mengasihi sesamanya. Enggak pandang bulu, enggak hanya orang kaya, enggak hanya teman sekelasnya, enggak hanya teman gerejanya. Siapapun yang ada di sekitarnya bisa dia terima, bisa dia perhatikan, bisa dia kasihi. Kemudian juga kalau ada orang di sekitar kita, siapapun dia yang membutuhkan pertolongan kita dan kita mampu untuk menolongnya, pertanda Yesus sudah lahir di hati kita, maka kita juga berani untuk berbagi kepada mereka, menolong mereka. Itu pertanda Yesus sudah lahir. Bukan kita takut, nanti kok ku kasih makananku sama dia, atau ku kasih uang jajanku sama dia, jadi aku nggak punya. Kan berbagi boleh, ya kan Nina? Boleh. Iya, kalau kita saja yang dapatan, kita saja yang bersuka cita, ada di situ nangis-nangis, senang nggak kita? Ya enggak lah Inang. Nah, kan lebih senang kalau kita juga ceria, kita juga ketawa-tawa, dia pun ketawa-tawa, akan lebih enak. Jadi sama-sama semua merasakan. Terus coba sekarang mungkin kita dengar di TV, ada orang dapat bencana, kita sini ketawa-ketawa, kadang-kala kita, aduh kasihan ya, kami bersyukur kami masih sehat. Kita merasa apa yang mereka rasakan. Jadi alangkah indahnya, alangkah enaknya kalau sama-sama merasakan sukacita itu. Dalam perayaan Natal ini, siapapun yang ada di sekitar kita, kalau mereka murung, coba kita sapa. Pertanda Yesus sudah lahir di hati kita. Kalau contohnya kita dikasih mama tugas, cuci piring, nyapu atau apapun itu, jangan menggerutu karena Yesus sudah lahir di hati kita. Mari kerjakan dengan sukacita karena itu yang dikehendaki oleh Yesus yang lahir itu. Mari kita semakin tunjukkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, pertanda dia sudah melawat kita. Dia sudah lahir di tengah-tengah dunia dan lahir di hati kita. Maka akan nampak dari perilaku kita sehari-hari. Yesus yang lahir itu adalah Raja dunia, Raja yang kekal dan berkuasa atas semuanya. Dan dia mau bersama kita. Tentunya kita akan bangga, Raja ada di hati kita, ada di rumah kita, ada di gereja kita. Pasti membawa semangat baru bagi kita. Walaupun pandemi COVID, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan yang kita sembah, yang lahir itu bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau lahir ke tengah-tengah dunia ini dan mau lahir di hati kami yang mau membuka dirinya di hadapan. Engkau melihat anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkaulah kiranya menguasai hati kami, mampukan kami melakukan hal-hal yang baik, mampukan kami membuang ego kami, sehingga kami benar-benar mau membiarkan Tuhan berkuasa dalam hidup kami, dan buahnya juga akan kelihatan kami peduli kepada sesama kami, dan kami juga benar-benar bersukacita bersemangat memuji Engkau. Berkati anak-anak sekolah minggu, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau ada studinya yang mungkin enggak mendapatkan hasil yang maksimal, Engkau berikan kepintaran. Bagi setiap orang tua Engkau berikan berkat-Mu untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu agar kami tetap semangat dalam melayani. Terima kasih Tuhan, penuhi sukacita kami hari ini dalam perayaan Natal ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya. Ya, terima kasih Inang Pendeta sudah kasih firman. Nah, tadi intinya kan Inang, kita harus siap sedia walaupun dalam situasi susah maupun senang, kita bisa menjadi berkat ya Inang ya? Ya bisa. Iya. Dan jangan takut satu lagi. Pesannya. Bahwasanya Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang akan memampukan adik-adik sekolah minggu untuk melakukan yang terbaik. Benar kan Inang Tumanggor? Iya, benar itu. Iya. Sekarang kita dengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Inang Tumanggor ya. Iya. Nah adik-adik, warta sekolah minggu kita adalah yang pertama,
segenap guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan seluruh full timer mengucapkan selamat hari Natal kepada anak-anak kami dan juga orang tua kami. Kemudian kami juga hari ini mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua kami melalui anak-anak kami yang sudah memberikan Inang persembahan celengan mereka. Iya. Kemarin tanggal 22 sudah kita serahkan ya Inang. Iya, benar. Iya, jadi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya dan tentunya ada juga loh Inang adik-adik yang belum menyerahkan, masih bisa kita terima nggak Inang? Masih bisa kita tunggu Inang. Iya. Oke, jadi bagi adik-adik yang belum menyerahkan celengannya masih bisa ya adik-adik untuk diserahkan kepada gereja ya Inang ya, mungkin langsung nanti ke gereja boleh juga, kepada bendahara juga ya boleh juga. Nah begitu ya adik-adik, jadi kami tetap menunggu untuk adik-adik kami yang belum menyerahkan celengannya untuk boleh dengan penuh sukacita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian nanti kita juga akan memberikan persembahan ya Inang ya, tetap seperti biasa. Nanti setelah warta ini kita akan memberikan persembahan melalui sintua masing-masing ya Inang ya, diserahkan, lalu nanti sintuanya menyerahkan ke gereja. Iya Inang. Dan Inang satu lagi, ini mungkin ini Inang supaya adik-adik tahu di tahun 2022 nanti kapan ya Inang kita nanti perdana ketemu ini Inang? Tanggal 9 Januari 2022. Iya, adik-adik jangan lupa ya. Nanti kita di tahun yang baru yaitu tahun 2022 tadi sudah diumumkan Inang tanggal 9 Januari. Iya. Kita bertemu kembali ya, nanti tentunya semakin semangat lagi dan mudah-mudahan bisa langsung ketemu ya Inang ya. Bisa tatap muka ya Inang ya. Mudah-mudahan. Iya, kita doakan supaya kita bisa nanti tatap muka di tahun 2022. Amin. Nah Inang, karena ini juga akhir tahun kita, mungkin ada pesan Inang untuk adik-adik kita? Oh iya, pesan saya bagi adik-adik karena ini sudah mau akhir tahun 2021, tetap jaga kesehatannya, melakukan hal-hal yang baik. Kemudian dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini kiranya tetap kita menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus kami dari Majelis Gereja, Full-Timer dan guru-guru sekolah minggu tetap mengharapkan kehadiran adik-adik kami sekolah minggu, semangat untuk mengikuti ibadah untuk tahun depan dan kiranya kita dalam lindungan Tuhan. Kami juga mengharapkan dukungan dari orang tua sehingga anak-anak sekolah minggu juga tetap sangat semangat mengikutinya. Kami menyampaikan selamat Natal. Dan biarlah kiranya Natal ini membawa semangat dan sukacita bagi kita semua. Dan doa kami, kita akan ketemu di tahun yang baru, tahun 2022 dalam keadaan sehat dan sukacita juga. Terpuji nama Tuhan. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan, sampai jumpa nanti tahun 2022. Terima kasih Inang untuk pesan-pesannya. Dan Inang, kita kayaknya udah mau ini Inang menutup. Akhiri ibadah kita tapi bernyanyi dulu. Iya, kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Namun sebelumnya kita beri persembahan dulu ya Inang. Iya, sambil bernyanyi. Iya, sambil kita nanti memberikan persembahan sekaligus lagu ini juga penutup daripada ibadah kita ya adik-adik. Kita akan memberikan persembahan sambil mengangkatkan pujian dari lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia bangkit untuk kami semua.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik. Selamat hari Natal. Selamat menyambut Tahun baru 2022. Sampai Sampai jumpa.